juga kami ucapkan tentang pembelajaran anak-anak di sekolah. Jadi tanggung jawab beliau sangat besar. Apakah penting kita bertemu Bapak Ibu walaupun dengan hujan? Hari ini penyerahan anak-anak Bapak Ibu semua. Dan hari ini juga kita mendapatkan satu informasi di mana kita belajar mulai tanggal 12 besok sampai tanggal 12 Januari tahun 2027. Karena jadwal belajar di kelas industri sangat jauh berbeda dengan belajar di sekolah. Kalau di izin untuk berangkat sekolah, uang sakunya sudah ada di atas buffet, kan gitu. Nah, kalau di kelas industri sangat berbeda, Ibu Bapak. Tes aja jam berapa sih sampai di sini? Acaranya mulai 11.30. Saya terus tanya Neal, sudah ada sampai Bapak Merte, teknisian, saya tanya, Pak sudah ada anak-anak, saya hanya ngetes, punya enggak kalian kesadaran datangnya in time? Karena ini akan berdampak. Ya, Ibu suruh, acaranya jam 11, kalian datang jam 11, belum gosok-gosok kaki, belum buka pintu, belum cari tempat duduk, sudah lewat rezekinya. Yang cowok juga seperti itu. Ya, parkir, dapat yang bagus, setelah itu di locker, pakai uniform. Nah, di counter masing-masing harus 10 menit sebelum shift time dimulai. Yang dapat jam 7, 6.50 harus sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak GM Tidiri, Pak Abner Simamura, dan Ibu Megawati ya. Serta Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua murid ya. Bahwa kelas industri ini memberikan dampak yang sangat baik untuk pertumbuhan kompetensi anak itu, terutama soft skill Bapak Ibu. Soft skill yang dimaksud yaitu beretika bekerja, etika kerja. Etika kerja di sekolah memang diajarkan, tapi kami tidak bisa menghasilkan suatu perubahan yang bagus karena sifatnya masih tidak tergambar tempat dunia kerja itu secara realita. Dengan adanya kelas industri, sehingga etika kerja ini setelah anak mengikuti prosesnya, itu di tahun terakhir luar biasa sekali attitude-nya. Etika kerjanya sangat profesional Bapak Ibu. Cara dia bicara sama kita sangat sopan. Cara dia mengeluarkan idenya luar biasa. 4 jam. Orang tuanya punya handphone semua, tapi tanggung jawab lebih diutamakan. Ya Bapak Ibu, tidak mungkin orang tua satu apa yang di sana diperoleh, apa yang diberikan di sana masalah. Kalau dalam perjalanan ada masalah, kembali ke tujuan utama. Apa tujuannya? Menyelesaikan PKL dengan membawa sertifikat PKL. Dengan apa? Dengan ilmu dan arah-arahnya. Oh ini sepertinya dia hasil saya lari ke titik awal lagi. Paham ya? Jadi tujuannya, ibunya tujuannya sekolah. Ya jangan sampai nanti kalian bilang ibu terlalu kampungan ya. Oke, ibu seorang guru maunya kalau berangkat sekolah selesai 3 tahun selesai ya, tidak ada masalah yang dibawa ijazah. Paham? Sepakat? Kemudian selama 6 bulan pertama itu juga informasi kepada orang tua. Karena di kegiatan semester ini ada materi intinya ya. Jadi seminggu sekali mereka akan sekolah, akan diberikan pelajaran. Itu penyimpanan, kan itu. Nah, Bapak Ibu juga memang harus nyanyi. Tadi kan dikatakan anak-anak setiap minggu itu sekali ke sekolah nih Bapak Ibu. Jadi tetap kami menjalankan kewajiban memberikan pengetahuan yang umum, yang sifatnya umum, yang memang diperlukan untuk mendapatkan nilai sebagai syarat nanti putra-putrinya melanjutkan sekolah. Nah, niki yang dibilang program khusus Pak. Dan sudah lo boy dah Pak, nggak ada masa depan. Di mana
diajak anaknya selamanya gitu loh. Jangan dikasih belajar, lo kasih dari kecil tuh. Tidak semua sekolah mendapatkan keistimewaan. Tidak semua sekolah di sini beruntung seberuntung kita. Siapa yang mau hotelnya diinjek-injek 1 tahun Pak Ye? Ber-36. Kalau hanya ditertibkan saja tidak boleh. Gitu loh. Nah, kita sekolah dan Bapak Ibu sekalian. Oke, Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera, dan saya juga masih belajar untuk bahasa Bali. Ya, dari namanya sudah tahu rasanya kayaknya ya. Saya asli dari Medan sebenarnya, tapi sudah di Bali itu dari 2022. Ya. Oke, terima kasih kepada yang mewakili Bapak Kepala Sekolah Ibu Erna, terus Ibu Antari sebagai ketua kelasnya di sini, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya senang dengan wajah yang sumringah sepertinya saat ini saya lihat, dan anak-anak yang kayaknya gak asing lah ini yang bicara pikirnya gitu, sudah langsung melihat melempar senyum semua mereka ke saya nih. Gimana? Kemarin setelah orang tua bagus gitu, lebih yakin dulu, membuatkan mereka lebih percaya diri. Karena saya sendiri bilang, anak saya paling kecil aja sudah kuliah, sudah mau lulus paling kecil. Lah ini masih SMK, umur 16 tahun. Dan idealnya belum untuk bekerja, tetapi belajar untuk bekerja. Itu harus diingat ya. Belajar untuk bekerja. Berarti kalau belajar untuk bekerja, mau untuk diajari. Nah, jadi jangan takut. Di orang tua mungkin saya juga kan orang tua. Pertama juga saat anak saya mau PKL, walaupun dia udah semester 5 kan PKL jurusan hukum, kebetulan anak saya kali kecil. Aduh, nanti anak saya diapain ya di kantor? Itu maklum punya anak cewek satu-satunya. Jadi saya juga selalu was-was mungkin. Kalau perlu hari pertama, kedua, tiga, pekerjaan di usia yang belum pantas, ya. Jadi saya nggak mau cerita panjang karena memang kalian juga sudah tahu Hijiri. Memang berjalan anaknya ini kadek Cahayang Sari. Ini saya mau tanya, di departemen Hijiri kan banyak itu, ada housekeeping, berapa bulan sekali? Berapa departemen dapat dan berapa bulan? Anak-anaknya tidak termasuk kelas industri satu departemen. Namun karena dia berkelas industri mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan yang lebih. Jadi minimal di 2 departemen. Dan ada beberapa di sini sampai 3 ya Ibu Meda. Ada yang sampai 3. Artinya saat di interview itu memang memiliki kemampuan atau niat untuk mendapatkan ketiga-tiganya. Dalam tukang pukul, bukan orang kenal ya, masalah dari kampung. Jadi saya cuma punya keinginan khusus anak ini karena dari sini ya, saya sebagai orang tua dari Winda, Kampung Bolo. Keinginan orang tua sebenarnya. Bukan khusus untuk Winda ya, semua anak ini jangan dari sini. Orang kita sebagai orang tua, kita maunya anak itu lebih dari orang tua juga. Jadi bukan khusus buat Winda, tapi semua buat anak ini di sini. Kelak kalian nanti sukses lebih hebat dari orang tua. Amin. Ada satu pertanyaan dulu. Makanya kemarin anak saya tanya, kamu ngambil jurusan apa? F&B katanya. Saya maunya dia tidak seperti biasanya gitu. Saya maunya dia kemarin di manajemennya gitu. Tapi di sini nggak ada yang manajemennya. Tapi tidak apa-apalah. Terima kasih juga untuk guru-gurunya yang didik anak-anak yang ada di sini. Semoga kelak anak didik yang ada di tempat ini khususnya sukses untuk kedepannya. Dan itu terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya maksudnya. Nah kalau kita bisa housekeeping aja, gimana
kita majuin terus, membuat program. Nah, dengan diberikan kesempatan jika ada, nanti harus diambil juga, disyukuri sekali. Karena apa, kalau kita kursus di tempat lain 3 bulan saja, 1 bulan saja kursus tambahan itu uangnya sudah banyak sekali yang keluar kan itu. Nah, kenapa tidak di sini? Kesempatan itu pasti ada, Pak, jika sama-sama ada kebutuhan dan ada juga calon yang mau, ada kemauan, pasti akan bertemu. Jadi pihaknya semua dan istri saya orang kesehatan semua, dan saya sendiri juga diharapkan sama bapak saya itu jadi dokter. Nah, balik lagi sama bapak tadi, bapak maunya dia di manajemen. Saya juga, mertua saya juga, istri saya juga, anak saya itu salah satu ada yang mau jadi dokter. Tetapi saya tetap berikan sama mereka, kamu mau jurusan apa, ngambil di mana? Kan mamimu bilang kamu mau jadi dokter aja. Enggak, saya lihat mami nggak banyak juga uangnya, capek juga berangkat pagi. Jadi setiap orang itu kan beda-beda jarak rumah ke hotelnya. Itu bakal dikasih sama semuanya setara atau beda-beda? On the job training. Jadi bisa kamu pakai menjadi uang pengganti bensin kamu, gitu. Jadi uang saku yang nominalnya sama ke setiap peserta. Ya, jadi bukan uang transportasi. Karyawan kita pun nggak ada. Karena rumah saya di Tabanan, jadi dia akan dapat sekian. Ada yang rumahnya di Benoa, kamu cuma dapat sekian, rumahmu dekat. Tidak seperti itu. Kita sebutkan adalah uang saku. Nah, yang lain itu bisa saja juga sebenarnya adalah ini. Kirim ke TGD juga. Bapak, terima kasih, MOU-nya sudah seperti yang kita sepakati isinya, dan sekarang silakan ditandatangani, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Kan ada yang stand up. Saksinya izin Ibu Retno yang tanda tangan. Silakan Pak Saksi. Terima kasih. Di sini. Baik, anak-anak semua, Bapak Ibu, dan dinas untuk legalisirnya akan kami kembalikan 1 kopi untuk sama-sama dipegang. Terima kasih, semoga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Oke, berikan. Bagi-bagi semua, kalau katanya Bertanggung jawab sendiri. Next, Kadek Fitri. Ya. Dan next, Wayan Eka Satria. Ya, nah. Sudah paling ya sudah. Next, Nathaniel Betran. Tapi Ibu minta Nathaniel tidak pulang ya, Ibu perlu bantuan. Ya, dengan analisisnya. Next, silakan keluarga dulu Felix. Thank you Felix. Next, Desti. Kepada Bapak Denny Arsana, Direktur Human Resource dari Renaissance Bali Nusa Dua Resort, beserta Ibu Dewi Sulandewi, Learning Development Manager Renaissance Bali Nusa Dua Resort, dengan Bapak Wira yang ada di belakang, dan terima kasih juga sudah hadir Ibu Ena Marlina. Beliau adalah
wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, Mbak Dina. Dan terima kasih dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu, orang tua wali siswa, dan anak-anak kelas 11 kelas 9 yang terima kasih Asutara Ibu masih lupa namanya semua. Terima kasih untuk datang tepat waktu di hari ini pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak HRD Renaison dan Ibu, dan juga orang tua Bapak Ibu, orang tua murid kami di PH 9 ya, serta anak-anak PH 9 yang Ibu banggakan. Ya, sehat semua ya hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, izin perkenalkan diri. Nama saya Erna Marlina. Saat ini menjalankan amanah ya sebagai wakil kurikulum. Jadi Disantari sebagai wakil humas saya kurikulum. Kemudian ada wali kelasnya ya. Wali kelasnya Pak Ali. Mana Pak Ali? Tadi ada ya. Ya. Tapi pas pagi ini mungkin dari semalam mendadak ada. Saya biasa Pak mendadak. Kalau rapat dengan struktural biasanya agak mendadak sifatnya besar. Baik Bapak Ibu, pertama kali saya di kurikulum memperkenalkan seperti apa kelas industri yang kami akan jalankan untuk mengikuti program kelas industri ini, sehingga orang tua hadir itu sebagai support. Hanya juga sudah, senyumnya juga, tapi itu hanya simulasi, dimana tamunya ya gurunya, dimana toleransi terhadap kesalahan murid sangat besar. Karena mengapa Bapak Ibu, salah sedikit ada pengaduan dari murid, DPR datang. Jadi kesalahan sedikit atau banyak los-loskan saja lah begitu. Karena membentak sedikit ada pasang kamera. Ya, kita nyolek sedikit ada pengaduan. Itu kembali ke sekolah dan gurunya juga. Akhirnya kesalahan besar harusnya kita rapikan, ya kita berikan los, sehingga memang kami jadiin tim lah selama setahun gitu ya. Kami ajarin, kami juga minta tenaganya, kasarnya kita saling membutuhkan. Kalau anak-anak butuh kurikulumnya, pelajarannya, kalau kami butuh tenaganya. Jadi mereka datang nggak seperti ke sekolah, mereka datang ke sini itu beneran untuk belajar. Kami yang bertugas untuk mengajarkan. Ya. Kenapa kami harus ketemu sama bapak sama ibu? Biar jelas aja, ini hotel ada loh. Kemudian seperti yang tadi dibilang sama Bu Erna, kami merupakan Marriott Hotel, salah satu Marriott Hotel yang ada di Nusa Dua. Dan Starwood itu udah nggak ada lagi. Marriott sudah mengakuisisi Starwood dari 2016. Jadi Starwood yang Bapak Ibu tahu mungkin ada San Regis, ada Laguna, itu udah Marriott sekarang. Ini penempatan hotel kami yang ada di tengah-tengah hutan. Kalau Bapak sama Ibu pernah tempat yang dia punya gitu ya. Terus kami juga sediain loker pastinya. Tapi nanti kami akan ingetin jangan nyimpen barang-barang yang sangat berharga karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan misalnya nih, Bapak sama Ibu buka JKM-nya, punya anak-anak nggak aktif, itu karena udah kami tarik untuk bulan Januari ini. Kami mendaftarkan mereka untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, karena itu memang kewajiban kami, karena kami memberikan ini Bu, Pak. Kalau mereka tidak digaji, kami bebas. Untuk BPJS Ketenagakerjaan itu menurut ya, kalau berangkat kerja, pulang kerja, anak kenapa di jalan, selagi dia nggak menikung kemana dulu, selagi dia pulang kerja memang benar mau pulang, kecelakaan maupun itu BPJS Ketenagakerjaan yang masih akan di-cover, bukan BPJS Kesehatan, dan coverage-nya lebih besar. Ya, kita kan nggak pengen ya, siapa tahu nantinya, jadi itu udah ditanggung. So kesehatan anak-anak selama dia setahun ada di Renaissance Nusa Dua itu aman. Ada istilah ya istilahnya dari Bapak Ibu, tapi istilahnya ngumpu lah Bu ya, yang
Anak-anak itu juga ya kita dalam mengenai bidang BPJS. Nah, dari proses keluaran BPJS itu yang diambil dari ini, apakah ibu sudah koordinasi ke BPJS dan pihak hotel atau gimana? Yang kedua, ketika membalikan kan setahun ibu, kemudian dari organisasi ibu, apa mohon diingatkan kami perasaan mungkin ya sebulan sebelum itu ya ada surat dari hotel bahwa kita bisa siap untuk itu ya. Jadi maaf ya ada sesuatu yang berbeda kita dan mungkin kita luar biasa juga. Kita yang ingin kita ya. Jadi ada acara seperti ini. Siapa tadi maaf? Cuman warga. Oke. Pak Warto orang tuanya siapa? Oke. JKN Bapak, karena dia udah terdaftar langsung menjadi JKN. Itu dipakainya adalah nik Pak, jadi nggak ada BPJS double gitu. Jadi tagihan yang datang ke Bapak, karena mungkin dari hotel kayak tanggungannya itu nggak akan menanggung anak-anak lagi selama setahun ini. Sudah Pak, sudah kepotong, sudah lepas dari Bapak. Tapi kan Bapak sebagai seorang pria itu memang sekali bayar ya Pak ya, nggak akan kelihatan. Yang akan kelihatan itu lebih di Mandiri Pak. BPJS Mandiri yang dibayar setiap bulannya itu nggak akan ada tagihan untuk anak. Kemudian saya akan remind anak-anak untuk ngingetin ya guys. Nanti sebulan sebelum kami potong, sebelum kami cut, kami akan kasih tahu kalian, tolong dong diingetin orang tuanya. Memang terus terang kesehatan itu nggak murah. BPJS sangat membantu. Ya, jadi tolong diingetin, Bapak, Ibu, tolong daftarin kembali. Gitu ya. Kalau memang perlu surat dari kami, dengan senang hati kami akan kasih. Paham ya tim ya? Gitu aja Pak ya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bapak sama Ibu ada yang mau nanya soal BPJS lagi? Terus kalian bisa saling bertukar pikiran, kamu udah bisa apa gitu ya. Bapak sama Ibu juga maaf nih, pakaian kami banyak yang untung tangannya kalau untuk cewek, tapi masih manusiawi ya. Kalau misalnya saya suruh maaf nggak ada yang pakai hijab kan di sini ya. Sementara ini belum ada tim kami yang bekerja sambil menggunakan hijab. Ya. Kemudian, nah ini style yang di backstage F&B. Kalian akan belajar di all day dining karena di sana basicnya paling banyak. Jadi kalau misalnya kalian lihat di F&B, beginilah style kalian. Begitulah model kerjaannya. Ya. Anak-anak juga mungkin sesekali pas libur akan datang, Pak, Bu, saya disuruh datang untuk intern. Kami punya sekitar 168 intern. Jadi dia akan ada intern. Mungkin dari adik-adik sudah pernah bertemu dengan saya sebelumnya di kampus ini juga di sekolah SMK ini. Untuk orang tua tentunya ada perasaan bangga, ada perasaan was-was, juga anak-anaknya akan digempur ke medan tempur kira-kira ya. Quote yang menyatakan bahwa if you love what you do, you never work in life. Ya, jadi kalau Anda menyukai apa yang Anda lakukan, Anda tidak merasa datang bekerja sebetulnya, because you like it, you enjoy doing it, ya kan? Oke. Tadi saya dengar ada beberapa arahan dari Bu Antari, ya, dari Bu Erna juga, seperti kata komitmen, be kreatif, self discipline, loyalitas, ya, tangguh lah harusnya, ya, jangan mewek gitu ya, karena memang dunia pariwisata ini apalagi perhotelan ya, udah pernah saya sampaikan. Orang libur datang, kita kerja, kita yang sibuk, ya, kita yang nggak dapat giliran libur, malah kita yang harus melayani tamu-tamu tersebut. Nah, itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, ya. Jadi saya mengerti, pasti di Bali ini, Bali aja singkatan dari banyak libur, banyak upacaranya, ya. Ya nanti Anda atur aja dengan pimpinan Anda masing-masing di departemen,
Mungkin kalau saya nggak dapat giliran libur Galungan, saya dikasih kuningannya, ya. Jadi balance, ya. Silih ganti lah supaya tidak ada yang merasa dirugikan atau yang diamaskan dianaktirikan. Itu bisa kita. Sekarang mohon tanda tangan kepala sekolah kami yang kami usul, namun tanda tangan Miss Dewi dan saya juga. Nanti kami bawa ke dinas, setelah dilegitimasi kami akan datang ke dinas. Silakan Pak. Ibu Dewi di bagian saksi. Tadi Ini perlu dijaga. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, dengan ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama kita dengan Renaissance Bali Nusa sah per hari ini. Semoga Pakai gong ya.